banyak korban di masa lalu yang tidak tertangani di masa itu, dia akan berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. Dan ini juga berpotensi pada korban-korban kekerasan seksual di hari ini. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bahkan Sago, belakangan ini kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat. Satu sisi ini mungkin karena meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga orang berani untuk datang mengadukan. Namun di sisi lain, ketika ini di blow up di media, ada hal-hal yang patut kita perhatikan, yaitu si korban. Ketika sudah berada di media, orang akan dengan mudahnya, walaupun di media diberi inisial segala macam, orang akan mencari tahu di mana posisi si korban itu. Dan korban ini sebetulnya akan mengalami dampak berkepanjangan sampai di masa yang akan datang. Bagaimana perlindungan korban sebenarnya? Untuk podcast kita hari ini, kita sudah mengundang narasumber yang sangat berkompeten. Kita panggil saja hari ini Ibu Syarifah Rahmatillah SHIMH. Assalamualaikum Ibu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Rekan Sago, Ibu Ipah ini adalah dosen dan peneliti di bidang viktimologi dan juga kriminologi. Betul. Dari Fakultas Syariah dan Hukum UI Naraniri. Ya. Saya juga ada melihat beberapa tulisan Ibu Ipah yang terbit di media-media terkenal ya terkait perlindungan korban dan juga hal-hal yang lainnya. Oke, kita langsung ke Ibu Ipah. Kalau saya panggilnya Ibu Ipah atau apa ya? Boleh sesantai mungkin. Ya, melihat situasi sekarang ini, kenapa dulu Bu Ipah? Apakah benar seperti yang saya pikirkan tadi? Ini korban-korban sudah memiliki pengetahuan, sudah berani untuk melapor. Mungkin sebelumnya juga ada kasus-kasus seperti ini, akan tetapi mereka sebelumnya tidak berani melapor sehingga ini tidak keluar. Kalau menurut Bu Ipah sejauh ini bagaimana? Iya, alhamdulillah kita hari ini patut berbahagia, patut mengapresiasi ya bahwa sudah mulai banyak korban-korban terutama dari kekerasan seksual yang kemudian menyuarakan bagaimana ia menjadi korban. Ada yang kemudian melaporkan kegiatan apa yang terjadi pada dirinya bukan hanya pada hari ini tetapi pada beberapa waktu yang sudah lampau. Itu patut kita apresiasi. Kenapa? Kalau tadi Mas Yudi bilang bahwa apakah karena sekarang sudah ada media, kemudian orang bisa dengan mudah melaporkan, kemudian didukung ya oleh media. Kalau dulu tidak, itu juga salah satu faktor sebenarnya. Faktor yang lainnya adalah bahwa masyarakat mulai tercerdaskan bahwa ini bukanlah sebuah aib yang harus disembunyikan. Sedangkan pada persepsi lama, walaupun sampai hari ini masih ada juga yang mempersepsikan itu, ketika Anda menjadi korban, maka Anda harus menyembunyikan itu sebagai aib yang harus dirahasiakan. Ini persepsi yang keliru. Persepsi ini yang kemudian membuat korban tidak pernah berani melaporkan. Kemudian kalau dia melaporkan kejahatan yang terjadi atas dirinya, maka tuduhan sebaliknya akan muncul bahwa dialah penyebab dari kejahatan itu terjadi pada dirinya. Ini yang terjadi kondisi hari ini. Oke. Bagaimana kita menyikapi ya supaya korban ini tersembunyikan identitasnya? Bagaimana supaya tidak terblow up di media? Saya pikir undang-undang jurnalistik sekarang itu sudah mengatur dengan ketat bahwa ketika sebuah apakah media online atau media cetak kemudian memberitakan tentang peristiwa terutama kejahatan kekerasan seksual pada anak dan harus juga pada perempuan ya, media harus benar-benar memperhatikan ketentuan etika penulisan pemberitaan yang benar, bahwa korban tidak boleh disebutkan namanya, bahwa korban juga tidak boleh disebutkan alamat tinggalnya, tidak boleh juga menyebutkan sekolahnya, pekerjaannya, atau hal-hal lain yang bisa menjurus pada memberikan keterangan di mana posisi korban, apa pekerjaannya. Dan ini saya lihat sudah banyak memang media yang kemudian menghormati undang-undang ini dan melaksanakan, tetapi tetap saja masih ada kebocoran terutama pada beberapa media online yang sepertinya masih longgar terhadap ini. Misalnya ini yang baru-baru ini yang Ketua Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara misalnya, maka orang akan mencari ke Aceh Tenggara siapa sih, akhirnya akan ketahuan juga nanti. Oke.
Jadi apa yang bisa kita lakukan ini untuk si korban, terutama misalnya di masyarakat, dari keluarga? Pertama, kalau kita bicara korban, otomatis kita akan bicara keluarga dan bicara masyarakat. Kenapa? Karena korban itu adalah bahagian dari sebuah keluarga. Dia juga merupakan salah satu individu yang tinggal dalam sebuah kelompok masyarakat atau komunitas. Nah, ketika bicara korban, kita tidak bisa hanya bicara seorang individu yang jadi korban, tetapi bagaimana masyarakat tercerdaskan. Ketika ada korban di lingkungan masyarakat, ada apa yang Anda lakukan? Nah, sosialisasi ini menurut saya masih kurang. Pemerintah tidak fokus ke sini. Karena apa? Selama ini pemerintah kita, pemerintah Indonesia, bahkan termasuk pemerintah Aceh, menurut saya lebih fokus pada menghukum pelaku. Menghukum pelaku seberat-beratnya. Misalnya gimana? Harusnya di dalam hal ini, pemerintah secara kontinu memberikan sosialisasi, mencerdaskan masyarakat. Ketika ada korban di kelompok masyarakat Anda harusnya adalah menguatkan korban, memberi dukungan. Betul. Bahwa kamu itu tidak sendiri. Betul. Kami ada, kami melindungi, kami mensupport. Ayo laporkan. Nanti kita akan dukung proses hukum. Setidak-tidaknya masyarakat tidak boleh menjatuhkan mental korban dengan memberikan tuduhan-tuduhan bahwa dia menjadi korban karena dirinya sendiri. Maaf dibilang Bu Ipah, justru sekarang ini masyarakat sendiri kadang-kala juga menghakimi si korban. Victim blaming. Misalnya korbannya adalah anak perempuan yang usia sudah 16 tahun misalnya. Nyanci jih, kalau bahasa Aceh ya, nyanci leho, nyanci lahe gitu. Nah, apakah seperti itu bisa dibilang salah juga atau gimana? Itu kalau kita dalam ilmu victimologi menyebutnya dengan victim blaming. Victim blaming itu adalah situasi dalam bentuk perbuatan, sikap dari orang terhadap korban, yang sikap itu berupa mengadili korban, kemudian menjustifikasi bahwa korban adalah pihak yang bersalah sehingga dia menjadi korban. Jadi sudah jadi korban, dia dibebankan tanggung jawab. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, victim blaming ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dampaknya bukan hanya pada secara takut mental, tetapi juga psikologis. Traumanya itu 2 kali. Dia mengalami reviktimisasi, menjadi korban lebih dari 1 kali. Ini menarik Bu Ipah. Jadi belakangan ini Rakan Sago juga mungkin ada melihat beritanya bahwa pelaku itu kadangkala adalah keluarga terdekat. Bahkan ada juga pemuka agama. Kita khawatir ya nanti penerapan syariat Islam di Aceh ini menjadi dipertanyakan. Apalagi media-media luar ya, mereka paling gencar mencari titik lemahnya. Kita khawatir nanti ada yang berpikir jangan-jangan semakin peningkatan penerapan syariat Islam, justru angka itu semakin tinggi. Gimana? Kenapa bisa seperti itu ya? Kok ada pemuka, tokoh-tokoh yang melakukan itu? Ya, ini termasuk hal yang sangat-sangat kita sayangkan bersama sebenarnya ya. Saya sampai hari ini masih meyakini bahwa semangat yang dibangun ketika syariat Islam diberlakukan di Aceh, yang merupakan hasil implementasi dari perundingan damai dulu di Aceh melalui undang-undang UUPA, seharusnya memang kita sambut dengan gembira, dengan bahagia bahwa dengan keistimewaan Aceh yang ada hari ini, kita bisa menghasilkan, memproduk hukum sendiri berbasis Islam, dan kita bisa menunjukkan bahwa produk hukum berbasis Islam adalah produk hukum yang rahmatan lil alamin. Harusnya demikian. Harusnya begitu. Apalagi kita selaku orang Aceh ya. Tetapi saya juga meyakini bahwa kita tidak bisa menjustifikasi bahwa penyebab kekerasan seksual meningkat sebabnya adalah karena penerapan syariat Islam. Saya pikir itu pemikiran yang keliru ya, logika yang terbalik itu. Saya tidak setuju dengan logika yang demikian. Tetapi bahwa sebuah produk hukum itu semestinya menekan angka kejahatan, terutama kejahatan seksual yang kita bicarakan hari ini, itu adalah sebuah keharusan. Harusnya itu sebuah keharusan. Produk hukum yang baik adalah produk hukum yang dapat menekan angka kejahatan, produk hukum yang bisa menanggulangi kejahatan, produk hukum yang bisa memberikan efek jerah pada pelaku, produk hukum yang bisa melindungi korban. Betul. Jadi ketika kita bicara produk hukum yang ideal, harusnya demikian. Nah, ketika kemudian orang menyorot syariat Islam, ya mau tidak mau kita memang harus terima. Karena apa? Orang-orang yang mungkin ya di awalnya memang tidak setuju dengan keberadaan syariat Islam, itu akan menjadikan seperti momen tembak ya. Nah, ini kan karena syariat Islam buktinya perkosaan tinggi di Aceh gitu kan.
tetapi harus ada wise juga dari kita bersama bahwa di luar Aceh angka ini juga tinggi loh. Iya, betul. Bukan hanya di Aceh, Iya. tetapi bahwa Aceh harus memperbaiki produk hukum kita hari ini, kanun jinayat kita harus kita perbaiki agar lebih menguatkan, agar lebih terlihat nilai-nilai keadilan, agar lebih terlihat kemanfaatan Betul, dari kanun jinayat itu betul. sendiri. Saya pikir itu mutlak harus Betul. dilakukan. Jadi poinnya kanun jinayah itu bukannya dihilangkan, akan tetapi diperbaiki. Diperkuat. Diperbaiki, Betul. begitu. Betul. Oke, mengenai pelaku tadi, pelaku dalam tanda kutip ini kok orang-orang terdekat ya. Iya. Mungkin dalam bidang viktimologi sama kriminologi ini ada sesuatu di situ ya. Kok pelakunya pimpinan pesantren, Sedih ya. orang tua, anggota keluarga begitu. Di mana salahnya ini, Bu Ipa? Kalau kita bicara pelaku, tentu bicara kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang pelajari tentang pelaku, tentang kejahatan, dan tentang dampaknya di masyarakat. Nah, kenapa bisa ada pelaku kejahatan seksual terhadap anak ya? Itu dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas tertentu. Iya. Di mana kualitas itu kita harapkan menjadi orang penjaga, Melindungi, menjadi pengayom, ya. orang yang harusnya menuntun, ya kan, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, kan harusnya demikian. Kenapa malah jadi pelaku? Nah, kalau kita kembali ke kriminologi, sebenarnya ada banyak faktor kenapa seseorang bisa menjadi pelaku. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ketika bicara faktor internal, itu faktor dalam diri pelaku. Pribadinya dia. Iya, harus kita akui orang yang punya tingkat keilmuan yang mapan sekaligus, ya katakanlah pendidikan S1, S2, S3 atau pendidikan daya, terkadang ilmu yang dia punya itu hanya berada pada tataran bahwa dia punya pengetahuan. Dia punya pengetahuan, tapi dia belum pada tataran mengamalkan dari pengetahuan yang dia punya. Dia seorang alim ulama, punya pengetahuan yang baik tentang agama misalnya, tentang nilai-nilai ketuhanan, tentang nilai-nilai akhlak. Tetapi mungkin itu hanya sebatas pada tataran pengetahuan. Dia belum mengamalkan itu dan belum menjadikannya itu sebagai bagian dari karakter diri. Betul. Sehingga sudah bergelar sarjana iya. mungkin. Sehingga kita tidak perlu heran kalau menurut kriminologi ada orang-orang dengan kualitas pendidikan tertentu tetapi melakukan perbuatan serendah itu karena ilmunya hanya sampai pada tataran dia hanya tahu, punya belum pengetahuan. mengamalkan. Betul, belum menjadi karakter diri bahkan. Jadi belum melekat gitu. Ya, itu faktor internal. Kemudian Oke. faktor internal yang lain adalah persoalan bagaimana keadaan kejiwaannya. Orang yang melakukan perkosaan pada anak kecil, apalagi pada anak kandung sendiri, maka patut diduga pada dirinya ada persoalan kejiwaan. Kalau Ada dalam ilmu kelainan, kriminologi, iya ada persoalan kejiwaan. Persoalan kejiwaan itu bisa jadi jiwanya yang tidak labil, jiwanya tidak stabil, artinya dalam keadaan labil. Jiwanya itu mungkin ada luka di masa lalu, karena di dalam ilmu kriminologi kita juga mengetahui bahwa banyak korban di masa lalu yang tidak tertangani di masa itu, dia akan berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. Dan ini juga berpotensi pada korban-korban kekerasan seksual di hari ini yang kita akan panen nanti 20 tahun yang akan datang. 10-20 tahun yang akan datang kita akan panen nih korban yang hari ini yang tidak ditangani, yang diabaikan oleh pemerintah. Makanya di tulisan saya kemarin, jangan abaikan korban. Karena itu bukan hanya persoalan individu, tapi itu persoalan regenerasi selanjutnya. Itu sangat-sangat riskan. Bayangkan kalau 10 tahun di Aceh nanti, 10 tahun yang akan datang, 15-20 tahun yang akan datang, seperempat generasi Aceh misalnya adalah orang-orang dengan trauma perkosaan, perempuannya. Kemudian seperempat sisanya adalah orang-orang yang punya rekam jejak pelaku perkosaan. Jadi sebetulnya kita selain harus fokus pada menghukum pelaku, kita juga harus fokus menangani korban. Karena korban jika tidak ditangani dengan benar akan menjadi pelaku di masa yang akan ada peluang untuk itu. Betul. Ada peluang. Tadi faktor eksternalnya selain internal diri dia pribadi, apa mungkin kekuasaan? Kalau faktor eksternal, misalnya pimpinan pondok pesantren, anak buahnya. Kalau kita baca di media online katanya awalnya minta tolong pijit gitu dengan santrinya dan seterusnya. Faktor eksternal itu ada beberapa sih. Yang pertama tentu faktor agama. Yaitu bukan agama yang salah, tetapi dia tidak memahami, tidak menguasai, tidak mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam agamanya. Kita bicara Islam, maka nilai-nilai Islam tentunya. Itu faktornya. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang buruk biasanya mendorong
seseorang berperilaku buruk. Kenapa? Karena ada keputusasaan di situ. Ketika itu tidak kuat lagi oleh agama tadi, ya kan? Kemudian faktor pendidikan ini juga berpengaruh. Pendidikan seseorang harusnya tadi kita udah sepakat ya berimplementasi pada karakter, akhlak. Harusnya. Harusnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Yang terakhir adalah relasi kekuasaan. Relasi kuasa ini adalah fenomena yang memang sudah lama sekali di mana para raja-raja membudaki rakyatnya untuk menjadi pelayan nafsu seksual. Itu juga bukti relasi kuasa dari zaman sejarahnya sudah menunjukkan kekuasaan yang lebih tinggi akan mampu menindas orang di bawahnya, terutama juga dalam hal kekerasan seksual. Seorang ayah itu punya relasi kuasa yang lebih tinggi daripada anak, apalagi kalau anak umur 5 tahun, karena ayah adalah orang tuanya, ayah yang membiayai, ayah yang mengayomi, ayah orang yang lebih besar secara fisik, ayah lebih berkuasa secara ekonomi terhadap anak. Begitu juga atasan dengan bawahan. Dan ingat Pak Yudi, bukan hanya cerita ini, bahkan di lingkungan kampus pun ini mulai disorot. Bagaimana faktor bimbingan antara dosen laki-laki dengan perempuan di ruang dosen, siapa yang menjamin kemudian tidak terjadi? Ternyata beberapa hari lalu setelah Permendikbud dikeluarkan yang terkait dengan kekerasan seksual, mulai muncul pengaduan bahwa di lingkungan perguruan tinggi sendiri pun yang notabene adalah lingkungan berpendidikan bagus, ya kan, tingkat mahasiswa, dosen, itu kan sudah luar biasa bagus. Kekerasan seksual tetap menjadi bahagian yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi, dia berpeluang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Termasuk kekuasaan secara sosial. Kekuasaan secara sosial. Jadi strata sosialnya lebih bagus daripada korban. Jadi kita nggak hanya berfokus pada pimpinan dayah, pimpinan pesantren. Itu kebetulan saja mungkin itu yang terblow up, itu yang dilaporkan, itu yang ketahuan. Jangan-jangan kalau kita mau kumpulin data sebanyak-banyaknya, jabatan apapun punya peluang yang sama. Jadi saya tidak mau menjustifikasi hanya karena dia kebetulan berada sebagai pimpinan di lembaga keagamaan. Ya. Tapi itu bisa terjadi pada siapa saja. Namun ya itu yang tadi harus kita ingat lagi bahwa ada pergeseran nilai-nilai di masyarakat Aceh. Di mana kalau pada masa dulu mungkin kita melihat alim ulama atau orang-orang yang punya kedudukan dalam lingkungan keagamaan seperti itu, kita percaya betul bahwa dia adalah pengayom, dia adalah tuntunan, dia adalah orang yang patut kita ikuti dan kita teladani. Nah, sehari ini mereka yang tidak bertanggung jawab pada jabatan itu menggeser itu sehingga kita mulai tidak percaya nih. Harus diakui ya, banyak orang mulai tidak percaya sama Tengku yang bisa ceramah, ceramah, nanti kadang embut bro, ya kan? Kenapa? Karena ditunjukkan oleh orang-orang tadi. Baik, kalau tadi saya mendengar Ibu Ipa bilang kalau korbannya adalah anak-anak itu kelainan. Tapi kalau korbannya sudah mendekati remaja misalnya, kayak yang terakhir di Aceh Tenggara itu usianya sudah 16-17 gitu. Saya baca juga karena si pelakunya ini kesepian, sudah lama menduda. Kalau kasusnya seperti ini, apa ini juga kelainan atau gimana? Iya, ketika Anda melakukan kekerasan seksual ketika Anda memaksa orang untuk melayani kebutuhan seksual Anda bukan pada pasangan dengan cara yang benar, maka itu ada persoalan dengan kejiwaan Anda. Jadi nggak mesti pada anak-anak, pada siapapun, termasuk memperkosa nenek-nenek. Barangkali saya lihat juga banyak kasus kan nenek-nenek diperkosa di koran online kemarin saya baca ada nenek umur 70 tahun. Itu tapi bukan di Aceh ya, diperkosa oleh seorang pemuda umur 35 tahun. Logikanya itu sakit atau tidak? 70 ya umur neneknya. Sakit atau tidak itu memang ada persoalan dengan kejiwaan. Yang kedua, biasanya itu juga dipengaruhi oleh konsumsinya si pelaku. Konsumsi alkohol atau alkoholik. Itu bisa tidak terkontrol, mampu mengontrol pikiran, alkoholik. Kemudian narkotika, sabu, ganja dan sejenisnya itu juga akan membuat kontrol terhadap pikiran, kesadaran itu akan hilang. Dan beberapa kasus perkosaan, kalau saya tidak keliru, itu ternyata rekam jejak pelakunya juga mengkonsumsi narkotika. Dan yang paling parah adalah konsumsi pornografi. Menonton. Apakah menonton film, foto, video yang berbau porno.
porno, maka di bagian otak paling depan itu dia akan menyimpan itu sebagai panggilan memori yang terus-menerus sehingga merangsang tubuh pada kebutuhan biologis yang harus dilepas. Harus dilepas, apalagi pada usia-usia yang sudah puber ke atas ya. Apalagi seperti yang Anda bilang tadi, kesepian. Pernah menikah barangkali juga. Itu dorongannya lebih kencang. Harus kita akui gadget hari ini yang begitu bebas, Anda pegang handphone tuh baru buka aja kadang-kadang kita nggak bermaksud apa-apa langsung keluar konten-konten tersebut. Lagi heboh di Facebook kan orang dikirimin konten-konten porno. Iya kan, begitu kita kok dikirimin ini ke saya. Kok di tag itu ke Facebook saya gitu ya. Betul. Karena itu tadi. Itu tadi. Jadi kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah digitalisasi ya. Seperti tadi sudah kita sebutkan di segmen 1, pornografi, kekuasaan dan lain sebagainya. Pornografi ini paling susah. Gimana cara kita memblokir ya? Karena kan mau diblok situs A, situs B, ada cara orang untuk tembus. Nah, gimana caranya ini? Lagi-lagi ketika kita bicara tentang sistem di dalam sebuah pemerintah, maka ujung tombaknya adalah pemerintah itu sendiri. Sebagai masyarakat, sebagai akademisi, atau orang yang menjadi pengamat, pasti kita hanya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi, dorongan-dorongan agar pemerintah lebih aware ya dengan kondisi hari ini. Fakta di lapangan di masyarakat bisa kita lihat, anak umur 3 tahun, 4 tahun itu bahkan sudah punya gadget sendiri. Bukan hanya sekedar pegang, bukan sekedar hanya mengakses, tapi dia punya sendiri gitu, dibelikan oleh orang tuanya. Maka jangan heran kalau misalnya pada umur 13 tahun dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan kekerasan seksual, pencabulan, mencoba memperkosa misalnya. Karena apa? Dia meniru dari apa yang dia lihat. Nah, maka pemerintah, karena kita bicara di Aceh, pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana sistemnya untuk memblokir situs-situs yang tidak bertanggung jawab ini, yang menjadi pemicu orang untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual. Walaupun ini salah satu pemicunya ya, bukan satu-satunya pemicu. Karena apa? Dengan adanya itikat baik dari pemerintah Aceh terutama untuk ini, paling tidak lah, kita tidak berharap muluk ya, setengah dari konten itu hilang, bisa terblokir ya di media sosial yang digunakan oleh kita. Karena jangankan anak umur 10, 15 gitu, saya pikir bapak-bapak yang umur 40, 50 pun nonton konten porno itu tetap akan memicu reaksi keinginan melakukan hubungan seksual. Itu sudah memang begitu reaksi alamiah dari tubuh itu. Oke, di keluarga sendiri, di rumah juga menjadi memiliki peran yang sangat penting ya. Karena kalau gadget itu dihilangkan sama sekali, kayak udah nggak mungkin sekarang ini. Nanti kita anak-anak di sekolah untuk memudahkan nanti waktu dijemput orang tua akan video call, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk menghilangkan gadget mungkin nggak mungkin ya. Tapi bagaimana memfilter? Nah, peran keluarga gimana nih? Kalau saya melihat dari kacamata korban ya, ketika seseorang menjadi korban, bukan hanya pada korban kekerasan seksual sebenarnya, pada korban secara umum kita menyebutnya victim ya, dan ilmu viktimologi kita menyebutnya victim. Seseorang menjadi korban itu ada banyak hal yang menyebabkan ia bisa menjadi korban. Yang pertama yang harus diperhatikan betul adalah faktor keluarga. Bagaimana keluarga mendidik dia, bagaimana keluarga memberikan pendidikan pada dia tentang karakter. Anda harus dibentuk dengan jiwa yang kuat, tidak mudah terpengaruh orang lain, tergoda, tidak mudah tertipu, sehingga Anda menjadi pribadi yang selalu menyaring setiap apakah informasi, keadaan, situasi, itu dibentuk oleh keluarga. Ketika keluarga mengabaikan pendidikan karakter pada anak, ya, maka anak menjadi pribadi yang rapuh, pribadi yang mudah tertipu. Ada loh korban yang tertipu sampai 2, 4, 5 kali belanja online, gitu. Ada loh korban yang mudah ditipu 2, 3 kali oleh tukang ojek misalnya. Ada loh, dia menjadi korban tuh bukan sekali tapi beberapa kali diperkosa. Nah, hal yang paling menyedihkan adalah statement di media sosial yang saya baca ketika dia menjadi korban perkosaan lebih dari 1 kali. Oh, dia bukan korban, dia menikmati itu. Mana ada perkosaan lebih dari 1 kali. Itu omongan yang sangat kejam menurut saya. Itu komentar yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, tidak berpihak pada korban. Ini menarik. Jadi dia memiliki perilaku yang mudah tertipu, mudah menjadi korban. Mudah menjadi korban.
kita perlu awasi juga anak-anak ya. Iya, bukan hanya mengawasi, tetapi menguatkan karakter tadi. Betul. Karena apa? Ayah dan ibu itu tidak mungkin 24 jam sepanjang bulan, sepanjang tahun akan berada di sisi dia. Betul. Maka ayah dan ibu harus menitipkan ruhnya berupa pendidikan karakter yang kuat. Nilai-nilai Iya. ya, nilai-nilai. Jadi berat juga ini sebagai orang tua, Bu Ipah ya. Kita harus Makanya kan dipilih orang betul. yang menjadi orang tua oleh Allah. Makanya orang tua yang dipilih harus amanah. Betul, betul. Jadi kalau ada gejala dari misal sejak kecil kita sudah lihat nih anak kita kayaknya nih dia mudah nih untuk Diajak kawannya. Terus mulai misalnya dengan mainan-mainan, terus Bohongin orang tua. ditipu. Jadi hal-hal kecil seperti itu sejak kecil Orang tua harus aware. ya, harus peduli dan harus diperhatikan. Baik, Bu Ipah, kalau kita ingin mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual pada perempuan dan anak itu apa saja? Ini penting nih untuk mengedukasi masyarakat, terutama rekan Sago yang menonton channel sago.id ini. Baik. Mungkin secara umum orang taunya kekerasan seksual itu ya perkosaan. Atau pelecehan seksual ya, secara umum orang taunya itu. Tapi sebenarnya bicara kekerasan seksual ada banyak bentuk, beragam variasinya yang mungkin terjadi yang orang nggak sadar atau orang tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang melakukan kekerasan seksual ya, terhadap orang lain. Kekerasan seksual itu kalau secara fisik dalam bentuk sentuhan jelas. Sentuhan, rabaan, pelukan, sampai pada persetubuhan, yaitu perkosaan itu sendiri. Sementara secara non-fisik, ini yang variannya lebih banyak, yang orang tidak tahu. Bahwa secara non-fisik itu, kekerasan seksual bisa terjadi dalam bentuk mengintimidasi orang lain, sehingga dia mengalami ketakutan secara psikis. Contohnya? Contoh, Anda lirik seorang perempuan kayak tembus gitu ya, kelihatan semuanya tuh, sehingga dia tidak nyaman secara psikis, dia kok lihatnya gitu amat. Tapi ada juga perempuan yang kalau dipandang lama-lama dia makin senang. Nah, itu lagi. itu namanya victim blaming. Dari mana iya. Anda tahu dia senang gitu kan? Apakah reaksi itu karena pandangan Anda atau karena reaksi yang lain sebenarnya? Iya. Kan? Itu yang kemudian orang mengatakan ya kan karena dia senang, makanya saya dekati, karena dia senang, kemudian saya peluk, karena dia senang, kemudian terjadilah hal-hal yang lebih jauh. Itu yang sering digunakan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran kenapa dia melakukan kekerasan seksual itu. Karena korban mau, menurut pelaku, karena korban suka, karena korban menikmati. Itu yang kita sebut dengan playing victim. Jadi di salah satu tulisan saya di Opini Serambi sekitar 3 bulan yang lalu, judulnya Victim Blaming versus Playing Victim. Kalau victim blaming di mana orang menyalahkan korban, makanya dia menjadi korban, maka playing victim adalah sebuah strategi yang diambil oleh pelaku untuk menunjukkan seolah-olah dia bukan melakukan karena dirinya, tapi dia melakukan karena ada tuntutan dari korban, ada pancingan dari korban, ada semacam stimulan dari korban. Ya, ada respon. Ada respon misalnya saya dari perkosa korban. dia kan karena dia pakai baju seksi, dia pun mau, dia pun suka. Dan sangat tidak pantas ketika kalimat itu disematkan pada anak. Betul. Bagaimana mungkin anak merespons secara seksual? Apalagi anak yang belum balik, misalnya di bawah umur 12 tahun. Paham apa dia tentang respon seksual? Itu yang berbahaya. Kemudian secara sentuhan non-fisik dalam bentuk verbal, kata-kata yang kita anggap pujian. Wow, Yanti seksi banget ya hari ini. Bibirnya wow banget nih. Itu sebenarnya bukan pujian, tapi itu adalah sebuah bentuk kekerasan seksual secara verbal. Betul. Karena berawal dari situ ya. Oke, jadi hati-hati nih kalau mengucap pada seseorang ya. Karena memang sebenarnya memuji itu kan apakah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh, kita punya banyak kok kalimat untuk mewakili pujian kita. Bisa saja kita memuji kecerdasannya, bisa saja kita memuji karyanya, bisa saja kita memuji bagaimana baik hatinya dia, dermawannya dia, bagaimana dia sangat responsibility terhadap lingkungan. Kan tidak mesti memuji itu pada fisik, ya kan? Kasian banget nanti orang-orang yang fisiknya tidak begitu. Misalnya yang memuji bukan fisik, misalnya contohnya apa? Misalnya saya ketemu teman sekantor nih, perempuan. Apa saya bilang sama dia? Memuji non fisik. Ih, pintar banget gitu.
Bisa kecerdasannya tadi yang saya bilang kan, Oh. atau karyanya dia karya terbaru apa misalnya, atau nggak mesti karya, bagaimana dia merespon keadaan masyarakat, dia orangnya peduli misalnya, Oke. dia orangnya peduli, dan itu memang patut untuk kita apresiasi saya pikir, dan orang lupa pada itu, orang lupa mengapresiasi kebaikan orang lain di luar fisik, Oke. seolah-olah seseorang itu menarik untuk diapresiasi adalah tampang fisik. Oke. Itu yang berbahaya sekali. Baik. Berarti si perempuan juga tidak boleh berpikiran kalau misalnya dipuji secara fisik dia akan senang ya. Ih seksi tak uronyo baje, ya kayak gitu. Perempuan juga nggak boleh berpikiran seperti itu ya. Iya, kalau saya melihatnya gini, bukan hanya perempuan. Ketika kita bilang perempuan jangan senang ketika dipuji, seolah-olah ini memang bebannya pada perempuan ya. Oke. Laki-laki juga kalau dipuji secara tidak sesuai oleh laki-laki yang lain. Misalnya ada laki-laki ngomong sama Pak Yudi nih, wah Pak Yudi seksi banget. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Enggak kan? Geli saya. Kalau Anda aja sebagai laki-laki tidak nyaman, bayangkan perempuan yang marwahnya ada pada fisiknya. Lebih tidak nyaman. Nah, kalau ada perempuan yang kemudian bahagia dengan itu, maka kita perlu tanya lagi nih, ada persoalan apa dengan perempuan ini? Betul. Karena itu tadi kembali ke keluarga, jangan-jangan di keluarganya dia minim pujian, keluarga tidak pernah mengapresiasi dia, sehingga begitu ada seorang laki-laki bilang, oh seksi ya, dia bahagia, tidak tepat. Oke. Makanya kami di dalam ilmu viktimologi selalu mengatakan keluarga adalah supporting system utama yang membentuk kepribadian, termasuk melalui pujian, apresiasi. Betul. Apresiasi anak Anda cerdasnya, baik budinya, sayangnya dia sama adik. Supaya apa? Jangan ketika dia puber, dia bertemu seorang pria, kemudian pria berkata, wah seksi ya pantatnya, dia bahagia luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah dia dapat dari orang tuanya. Oke. Karena rasanya dipuji itu memang menyentuhnya adalah di perasaan. Betul. Sensitif sekali. Jadi bentuk kekerasan seksual tadi ada yang bersentuhan langsung, ada yang non fisik, itu verbal. Fisik verbal dengan kata-kata. Iya. Maka kita selaku masyarakat Nggak yang hanya beragama kata, Pak dan Yudi ya, berilmu, bukan hanya kata, ya. termasuk lirikan, termasuk siulan, ya. ada lewat Oke. cewek nih ya, sweet, Oke. gitu. Itu masuk. Kita selaku masyarakat beragama berilmu harus menjaga tata krama itu. Kalau kita Oke. nanti merujuk ke Permendikbud Oke. yang terbaru kemarin, itu bisa kena. Oh, Tapi di oke. lingkungan kampus. Di lingkungan kampus. Jadi kalau ada dosen bimbingan yang kemudian bilang, oh aduh kamu seksi kali pagi ini ya kepada mahasiswanya, mahasiswi yang tersebut bersangkutan bisa melaporkan dosen ini karena sudah melakukan kekerasan seksual secara verbal. Oke. Baik, kita sudah hampir di penghujung, kita balik lagi ke perlindungan korban. Iya. Korban balik lagi, korban tadi harus ditangani. Iya. Kalau dibiarkan nanti berpeluang akan mengulang hal yang sama menjadi pelaku. Jangan Oke. abaikan Jangan korban. abaikan korban. Saya mau itu jadi tagline. Jangan Oke, abaikan jangan korban. abaikan korban. Kenapa? Karena bukan hanya tentang individu, bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang generasi 10-20 tahun yang Betul. akan datang. Kenapa jangan abaikan korban? Kenapa korban perlu dilindungi? Pertama, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan, paling menderita akibat dari sebuah kekerasan seksual pada dirinya. Bukan orang lain, bukan ibunya, bukan masyarakatnya, tapi korban yang paling menderita dan dirugikan. Dirugikan secara apa? Pertama, dia dirugikan secara fisik. Perkosaan itu secara fisik misalnya kan. Kemudian dia dirugikan secara psikologis, traumatik yang berkelanjutan, berkepanjangan. Ada loh orang yang traumanya sampai seumur hidup. Saya pernah membaca korban-korban perkosaan pada masa perang Jepang yang kemudian membuat pengakuan hari ini. Berapa lama udah perang Jepang di Indonesia ya? Sampai hari ini mereka masih trauma, padahal mereka Masih sudah trauma. nenek-nenek. Udah umur 80, Iya. 90. Mereka masih trauma dan mereka menceritakan itu dengan menangis, merasa harga dirinya sampai hari ini belum dipulihkan. Itu dampaknya. Maka hari ini yang dilakukan adalah penguatan terhadap korban, memulihkan dan mendampingi korban, terutama pada pendampingan psikologis traumatiknya melalui psikolog tentunya atau bahkan bisa juga psikiater tergantung keadaannya. Itu harus dilakukan secara tuntas. Tidak boleh pendampingan itu hanya dilakukan karena kasusnya lagi viral, kasusnya lagi heboh di koran, Habis itu kemudian selesai. disorot kamera, kemudian setelah itu selesai keluar putusan hakim hukuman sekian-sekian, maka hubungan pendampingan pun selesai. Belum, harusnya pendampingan itu harus sampai tuntas. Dan saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di P2 TP2A, para psikolog yang bekerja di sana dengan luar biasa. Mereka melakukan itu benar-benar
Ya, kalau walaupun mereka adalah lembaga yang bekerja di bawah pemerintah, terkadang mereka bekerja di luar itu, benar-benar menempatkan dirinya sebagai orang yang akan membantu menguatkan korban. Tetapi pemerintah harus mendukung dengan anggaran yang layak, karena saya juga mendengar dari beberapa pihak bahwa anggaran di P2T P2A untuk mendampingi korban itu sangat minim. Betul. Negara kita, Indonesia, itu hukum pidananya offender oriented, yaitu orientasinya menghukum pelaku. Ya, dan pemerintah Aceh selayaknya tidak mengulangi itu. Jangan hanya berfokus mencambuk pelaku atau memenjarakan pelaku sekian tahun. Bukan hanya itu, ada korban loh. Bayangkan kalau korban ini hamil karena perkosaan. Hari ini siapa yang bertanggung jawab terhadap kehamilan? Dia sendiri. Kalau dia mau melanjutkan kehamilannya, kalau dia nggak mau, dia stres, dia akan menggugurkan, melakukan aborsi pada kehamilannya. Siapa yang menanggung biaya? Dia sendiri. Siapa yang menanggung aib? Dia sendiri. Kemudian siapa yang akan membesarkan bayi dilahirkan? Dia yang melahirkan berapa? Dia sendiri yang harus memikirkan itu. Terakhir, kalau dia nggak kuat, dia memilih bunuh diri. Jadi ada PR lain ya? Baik, memang berbicara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini nggak akan ada habisnya ya. Selama negara belum bergerak. Betul, akan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita bicarakan. Namun kita bisa atur waktu kembali untuk kita diskusi lagi. Kita ambil nanti satu topik yang paling menarik, kita akan lanjutkan ya. Terima kasih Ibu Ipah atas waktunya hari ini. Sama-sama. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode yang berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Rakan Sago, demikian tadi perbincangan kita di podcast sago.id hari ini. Saya Mas Yudi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.